Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan materi kita pada hari ini yang berjudul pilihan kata, ketepatan makna dan bentuk, kata baku dan tidak baku. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juwita Nuriskika dan teman-teman saya Rici Iswanto, Zidan, Oktaria Susanti, dan Anissa Diventa. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan ide atau gagasan. Pilihan kata merupakan unsur yang sangat penting karena bahasa terjadi dari kata-kata. Kata-kata ini membentuk kelompok kata, kalimat, ataupun wacana berdasarkan kaidah bahasa yang bersangkutan. Setiap kata terdiri atas dua aspek, yaitu bentuk dan makna. Bentuk merupakan sesuatu yang dapat diinderai, dilihat, ataupun didengar. Sedangkan makna merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan reaksi dalam pikiran kita karena rangsangan bentuk. Selanjutnya ada penggunaan kata. Kita harus memperhatikan pemakaian kata dan kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa yang kita gunakan untuk dapat menghasilkan penggunaan berbahasa yang baik, benar, dan cermat. Dalam penggunaan kata yang terdiri atas bentuk dan makna, kita harus mempertimbangkan berbagai faktor di luar kebahasaan. Faktor tersebut sangat berpengaruh pada penggunaan kata karena kata merupakan tempat menampung ide atau gagasan. Berdasarkan hal tersebut, untuk menyatakan gagasan atau ide, kita memerlukan ketepatan kata yang mengandung gagasan atau ide yang disampaikan, seperti kesesuaian kata dengan situasi bicara dan kondisi pendengar atau pembaca. Baiklah, yang berikutnya ada ketepatan pilihan kata dan kata sebagai lambang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan dan penggunaan kata yaitu 1. Kata sebagai lambang, 2. Homonim, homofon, dan homograf, 3. Denotasi dan konotasi, 4. Kata abstrak dan kata konkret, 5. Kata umum dan kata khusus, 6. Kata populer dan kata kajian, 7. Jargon, kata percakapan dan slang, 8. Perubahan makna, 9. Kata asing dan serapan, serta 10. Kata-kata baru. Simbol adalah sesuatu yang dapat mewakilkan ide, perasaan, pikiran, benda, dan tindakan. Kata adalah bagian dari simbol yang hidup digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu. Kata bersifat simbolis karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kenyataan yang diacunya. Selanjutnya ada homonim, homofon, dan homograf. Homonim adalah kata yang mempunyai tulisan dan bunyi yang sama, tetapi maknanya berbeda. Contohnya, 1. Bunga dalam arti tumbuhan dan bunga dalam arti bank. Contoh yang kedua yaitu bulan dalam arti waktu dan bulan dalam arti nama satelit. Contoh yang ketiga yaitu Malang dalam arti kota dan Malang dalam arti nasib. Berikutnya ada homofon. Homofon adalah suatu kata yang mempunyai bunyi yang sama tetapi tulisan dan maknanya berbeda. Contohnya yaitu 1. Bank dalam arti kakak dan bank dalam arti tempat. Contoh yang kedua, masa dalam arti waktu dan masa dalam arti berat. Contoh yang ketiga yaitu rock dalam arti aliran musik dan rock dalam arti pakaian. Selanjutnya ada homograf. Homograf adalah suatu kata yang mempunyai tulisan yang sama tetapi bunyi dan maknanya berbeda. Contohnya yaitu 1. Apel dalam arti buah dan apel dalam arti upacara. Contoh yang kedua yaitu memerah dalam arti warna dan memerah dalam arti susu sapi. Contoh yang ketiga yaitu Serang nama kota dan serang dalam arti menyerang. Yang berikutnya ada denotasi dan konotasi serta contoh makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah 1. Makna dalam alam wajar, 2. Makna yang sesuai dengan apa adanya, 3. Makna yang terkandung dalam sebuah kata secara objektif, 4. Makna konseptual, dan 5. Makna bersifat umum. Contohnya yaitu makan, dalam arti memasukkan sesuatu yang padat ke dalam mulut. Contoh makna denotatif ke konotatif. Contoh makna denotatif yaitu Amelia adalah wanita cantik. Sedangkan konotatifnya yaitu Amelia adalah wanita manis. Contoh yang kedua, makna denotatif yaitu
ia membeli kursi makan 1 set. Sedangkan makna konotatifnya yaitu ia mendapat kursi empuk di kantornya yang baru. Makna konotatif ialah 1. Makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, atau kriteria tambahan pada makna konseptual. 2. Makna asosiatif. 3. Makna yang terkait dengan situasi dan kondisi. 4. Makna tambahan. 5. Makna majaz atau kias. 6. Makna sebagai tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa ketika seseorang berhadapan dengan sebuah kata. 7. Makna bersifat khusus. Contohnya yaitu makan bisa berarti korupsi pada ia diadili karena makan beton dalam proyek itu. Selanjutnya ada kata abstrak dan konkret serta kata bermakna umum dan khusus. Kata konkret ialah 1. Kata yang acuannya mudah diserap panca indera. 2. Kata yang digunakan untuk mengungkapkan hal yang nyata. 3. Kata yang gagasannya gamblang. Kata abstrak ialah 1. Kata yang acuannya sulit diserap panca indera. 2. Kata yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang rumit. 3. Kata yang mampu membedakan secara halus gagasan yang bersifat teknis dan khusus. Makna umum ialah 1. Makna dari kata yang menjadi superordinat dari kata tertentu. 2. Makna kata yang memiliki acuan yang luas. 3. Makna yang luas dan mencakupi. 4. Makna yang generik. Makna khusus ialah 1. Makna dari kata yang menjadi subordinat dari kata tertentu. 2. Makna kata yang memiliki acuan yang sempit. 3. Makna yang terbatas dan tidak mencakupi. 4. Makna yang spesifik. Dan 5. Makna istilahi. Selanjutnya ada kata umum dan kata khusus. Contoh superordinat atau hipernimnya adalah warna. Sedangkan untuk subordinat atau hiponimnya adalah nama atau macam-macam dari warna seperti biru, hijau, ataupun pink. Yang berikutnya ada kata yang mengalami perubahan makna. Contoh kata generalisasinya yakni bapak menjadi kata spesialisasinya yaitu pendeta. Contoh yang kedua, dari saudara menjadi sarjana. Contoh yang lain dari amelioratif yaitu tunakarya menjadi peyoratif yaitu pengangguran. Contoh sinensia adalah wajah Sophie tampak asam karena cintanya ditolak Willy. Contoh asosiasi, Rijal menyikat habis makanan di kantin Vkom. Kata ilmiah adalah kata-kata yang biasa digunakan di lingkungan ilmiah dan dunia pendidikan pada umumnya. Kata populer adalah kata yang biasa digunakan di kalangan masyarakat pada umumnya. Contohnya sebagai berikut. Kata ilmiah yaitu dampak menjadi kata populer yaitu akibat, kendala, atau hambatan. Kata ilmiah dari formasi menjadi kata populer menjadi susunan. Kata ilmiah dari frustasi menjadi kata populer yaitu kecewa. Kata ilmiah dari pasien menjadi kata populer yaitu orang sakit. Kata ilmiah dari volume menjadi kata populer yaitu isi. Dan terakhir, kata ilmiah dari koma menjadi kata populer yaitu sekarat. Selanjutnya ada kata slang dan kata percakapan. Kata slang adalah kata percakapan yang tinggi atau murni. Kadang, kata slang dihasilkan dari salah ucap yang disengaja atau kadang berupa pengerusakan sebuah kata biasa untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. Contoh kata slang yaitu mana tahan, belum tahu, dia, dan sebagainya yang bersifat sementara. Kata percakapan adalah kata-kata yang biasa dipakai dalam percakapan atau pergaulan orang-orang yang terdidik. Pengertian percakapan di sini sama sekali tidak boleh disejajarkan dengan bahasa yang tidak benar, tidak terpelihara, atau tidak disenangi. Bahasa percakapan yang dimaksud di sini lebih luas dari pengertian kata-kata populer. Kata-kata percakapan mencakup pula sebagian kata-kata ilmiah yang biasa dipakai oleh golongan terpelajar. Kata serapan.
Secara umum, kata serapan itu masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan 4 cara, yaitu 1. Adopsi. Terjadi apabila pemakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan, contohnya supermarket, plaza, atau mall. 2. Adaptasi. Terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya seperti pluralization menjadi pluralisasi, acceptability menjadi acceptabilitas. Yang ketiga, penerjemahan. Terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu. Kemudian kata tersebut dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti overlap menjadi tumpang tindih, try out menjadi uji coba, psikologis menjadi ahli psikolog. Yang keempat, kreasi. Terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Cara ini mirip dengan cara penerjemahan, akan tetapi memiliki perbedaan. Cara kreasi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip seperti penerjemahan. Boleh saja kata yang ada dalam bahasa aslinya ditulis dalam 2 atau 3 kata, sedangkan bahasa Indonesianya hanya 1 kata saja. Contohnya seperti efektif menjadi berhasil guna dan spare part menjadi suku cadang. Kata-kata baru. Bahasa berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu dan bidang kehidupan. Demikian pula dengan bahasa Indonesia. Akhir-akhir ini banyak sekali kata baru yang dikemukakan berbagai pihak. Sebagian di antaranya telah diterima oleh masyarakat. Contohnya, 1. Canggih, 2. Acak, 3. Kendala, 4. Lahan, 5. Telaah, 6. Pemantauan, 7. Pendekatan, 8. Terandalkan, 9. Perakiraan, dan 10. Pasca bedah. Kita dapat menggunakan kata-kata seperti itu asal kita tahu dengan tepat makna dan pemakaiannya. Jika kata itu sudah dibakukan, kita dapat menggunakannya tanpa tanda khusus. Tetapi jika kata itu belum dibakukan atau belum dikenal secara luas, kita perlu menggarisbawahi dan memberikan padanannya dalam bahasa asing atau dalam bahasa Indonesia. Contohnya, berhari-hari ia memikirkan rancang bangun outline karangannya. Kesesuaian pilihan kata. Ada hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan kesesuaian pilihan kata, yakni 1. Dalam situasi resmi, kita gunakan kata-kata baku. 2. Dalam situasi umum, kita gunakan kata-kata umum. 3. Dalam situasi khusus, kita gunakan kata-kata khusus. 4. Kata-kata yang bersifat ilmiah tidak harus berbahasa asing. 5. Bahasa lisan berbeda dengan bahasa tulisan. 6. Hindari pemakaian kata-kata yang kurang efektif. Selanjutnya ada kata baku dan kata tak baku. Kata baku adalah sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Kata tak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah mengenai kata dalam bahasa Indonesia. Dalam arti kata tak baku adalah kata tidak resmi. Bahasa baku adalah suatu ragam penggunaan bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi. Ciri bahasa baku. Menurut Anton M. Mulyono, ada 2 ciri bahasa baku. Yang pertama, mantap. Untuk mencapai kemantapan perlu diusahakan penyusunan aturan bahasa yang menyangkut 2 aspek, yaitu A. Bahasa menurut situasi pemakai dan pemakaiannya. B. Bahasa menurut strukturnya sebagai sistem komunikasi. Yang kedua, ada cendekia. Bahasa Indonesia harus mampu mengungkapkan proses pemikiran yang rumit dalam berbagai bidang ilmu. Fungsi bahasa baku. 1. Fungsi pemersatu, karena bahasa merupakan wahana dan pengungkap kebudayaan nasional. 2. Fungsi penanda kepribadian. Indonesia membedakan dirinya dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. 3. Fungsi penambah wibawa. Gengsi yang lekat pada bahasa Indonesia baku menambahkan wibawa pada setiap orang yang dapat menguasai bahasa dengan mahir. 4. Fungsi kerangka acuan.
merupakan ukuran tentang tepat atau tak tepat pemakaian bahasa dalam situasi tertentu. Bahasa tak baku. Definisi bahasa tak baku adalah 1. Suatu ragam penggunaan bahasa yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari aturan bahasa baku. 2. Dipakai dalam situasi tidak resmi. Sasaran tulisan. 1. Setiap tulisan ada sasarannya, yaitu kelompok masyarakat kepada siapa tulisan itu ditujukan. 2. Cerita anak mempunyai sasaran anak-anak. Karangan ilmiah ditujukan kepada masyarakat ilmiah. 3. Sasaran tulisan akan menentukan ragam bahasa, kalimat, dan kata-kata yang digunakan. 4. Tulisan untuk wanita, kata-kata yang digunakan banyak mengandung kata-kata yang berhubungan dengan wanita. 5. Tulisan untuk masyarakat umum akan banyak menggunakan kata-kata populer. Baiklah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.